Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul "Ini Alasan Dr. Bambang Nursena Membandingkan Teks Al-Quran dengan Teks Alkitab". Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan terkait dengan ulasan ini, tentunya pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan terlebih dahulu penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Apapun yang dilakukan, mengotak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama kita itu tidak boleh. Jikalau saya berbicara seperti ini, itu adalah hak jawab saya ketika iman Kristen disalahpahami. Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya itu kalau berhubungan dengan tuduhan. Misalnya contohnya, ketika kita dituduh mengatakan, orang Kristen berkata bahwa Tuhannya ketiga dari yang tiga. Karena kata ketiga dari yang tiga itu muncul dari teks Al-Quran, ya terpaksa saya menunjukkan sumbernya. Tapi bukan mencari pembenaran, legitimasi dari kitabnya umat Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu saya bilang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus ini siapa Pak kalau bukan Kristen? Saya pun masih menahan diri. Ya golek ono dewe, itu bukan kitab saya. Lu kurang sabar apa saya ini? Saya kan tidak pernah mau mengintervensi orang lain, tetapi itu pun di YouTube orang masih mengatakan, hei Bambang, kamu jangan suka memfitnah Islam. Yang saya memfitnah itu loh kapan? Buku saya aja diberi kata pengantar Pak Said Akil, diberi kata pengantar Gus Dur, saya memberikan kuliah di beberapa IAIN. Lah kapan saya menghujat Islam? Tidak pernah. Tapi itu sengaja dibuat orang untuk disetting seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman saya disalahpahami oleh siapapun. Karena secara hukum itu kan hak jawab. Wong itu iman kita tidak seperti itu. Maka saya katakan, cobalah kamu cari. Di mana ada orang Kristen yang berdoa atau yang berteologi, kami percaya kepada ketiga dari yang tiga, kan enggak ada. Mau itu ortodoks yang selalu sembahyang dengan mengucapkan Allah yang esa, ketika mengatakan Bismil ab walibni warahil kudusal ilahu wakid, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, al ilahu wakid, Allah yang esa, amin. Orang Katolik, mana ada orang Katolik juga kalau berdoa Allah ketiga dari yang tiga. Nah, ketiga dari yang tiga itu dalam konteks yang dikritik Quran pun saya setujui. Karena kalau saya membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epifanius dari Salamis yang menulis tahun 400 sekian, ya abad keempat.
Dia mengatakan bahwa di Arab itu ada aliran Kristen sesat yang namanya Koliridianisme. Mereka suka membuat gerubak-gerubak dari bunga yang dihias demikian rupa dan terjadi pemujaan kepada Maria. Lalu dalam pemujaan itu Maria diberikan sesaji, diberikan korban berupa roti persembahan yang namanya kolirida. Makanya aliran sesat itu dinamakan koliridianisme. Makanya dalam Quran dikatakan anta hulta linnasit taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam ilahaini, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti yang dikritik oleh Al-Quran itu Bapa, Ibu dan anak. Lah ini bukan Trinitas Kristen, inilah ketiga dari yang tiga. Saya pun juga memberikan pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan. Coba selain membaca satu tafsir, bacalah tafsir yang lain. Misalnya ya, tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi mengatakan bahwa yang ditolak dalam teks itu adalah aliran Maryamiyun yang subur di Arab pada waktu itu. Nah, tapi kenapa? Saya kan tidak mencampuri Muhammad itu siapa, saya tidak pernah. Itu urusannya umat Islam. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan yang begitu indah, penjelasan yang begitu luar biasa dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Ada prinsip-prinsip yang perlu untuk kita mengerti dan pahami sekaligus kita praktekkan dalam realita kenyataan kehidupan kita, khususnya dalam konteks kemajemukan agama yang ada di Indonesia, bahkan lebih spesifik antara Islam dan Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip-prinsip yang disampaikan bahkan dihayati dan dihidupi oleh Dr. Bambang Nursena ini perlu menjadi pelajaran kepada setiap kita yang berkecimpung di media sosial, apakah itu di YouTube, di Facebook, atau juga di media sosial yang lain, khususnya terkait dengan YouTuber atau yang membangun laman di Facebook, di Instagram, termasuk juga di TikTok atau di media sosial yang lain. Kita sebagai apologet, di mana kita memaparkan dan menjelaskan keyakinan kita kepada orang lain, maka etika sopan santun yang dimiliki oleh Dr. Bambang Nursena, yang kita tahu dan mengerti bersama, beliau sudah jauh lebih senior, memiliki pengalaman yang segudang terkait dengan dialog agama-agama. Bahkan patut kita acungi jempol, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa seorang Dr. Bambang Nursena benar-benar menjadi inspirasi bagi kita dalam konteks mendialogkan keyakinan kepada orang-orang lain di luar kekristenan. Beliau pun telah menulis beberapa buku, dan diantaranya seperti pengakuan beliau tadi. Kata sambutan di buku itu ada yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj, mantan ketua PBNU di periode yang lalu. Beliau juga ada bukunya yang kata sambutan ditulis oleh Gus Dur. Beliau juga sering
menyampaikan materi kuliah di berbagai IAIN di Indonesia. Sangat terbuka saudara-saudara kita dari luar kekristenan, dalam hal ini Islam, untuk menerima kehadirannya. Kenapa? Karena pendekatan yang beliau lakukan bukan pendekatan yang berupaya mengutak-atik teks-teks atau ayat-ayat kitab suci agama lain. Dalam konteks ini Al-Quran demi mencari pembenaran terhadap iman yang dimiliki oleh Dr. Bambang Dorsena, atau sekaligus mewakili kekristenan, iman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ini merupakan sesuatu yang sangat tidak cocok dalam konteks pendekatan beliau kepada dunia di luar kekristenan. Dia sangat tidak suka dengan mengutak-atik ayat orang lain, apalagi dengan maksud dan tujuan untuk mencari pembenaran kepada imannya, doktrin ajarannya, sekaligus dengan mencari pembenaran itu, dibalik daripada pembenaran itu, mencoba untuk menyalahkan apa yang dipercayai dan diyakini oleh orang-orang lain di luar kekristenan. Pendekatan demikian saya tidak suka. Bahkan beliau berkata tadi, utak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama Kristen itu tidak boleh. Dengan kata lain, tidak boleh mengutak-atik ayat-ayat kitab suci agama lain demi mencari pembenaran tentang iman kita. Karena apa? Tanpa mencari pembenaran dari kitab suci atau teks-teks agama orang lain, kita sudah bisa berdiri tegak dengan kebenaran yang kita miliki. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang lain di luar kekristenan, mereka mencoba mengutak-atik teks-teks Alkitab atau ayat-ayat dalam kitab suci, dalam Bible, dalam Alkitab, dengan maksud dan tujuan menyalahkan doktrin ajaran kekristenan, sekaligus mencari pembenaran terkait dengan doktrin dan ajaran sendiri. Apalagi mencoba untuk mencari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan yang mereka hormati, mereka junjung tinggi di dalam agamanya, berupaya mencari-cari teks-teks kitab suci yang cocok dan membenarkan apa yang mereka percayai. Dan ini sudah berseliweran di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Kita tahu seperti model Ustadz Kainama, Dr. Zakir Naik, Ahmad Dedat, Ustadz Abdul Somad, termasuk juga di dalamnya dengan Irena Handono. Masih ada lagi banyak yang lain. Mereka berupaya mengutak-atik ayat-ayat Alkitab demi mencari nubuatan tentang kedatangan Nabi mereka. Jadi mencoba mengutak-atik, menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan selera kemauan mereka demi pembenaran kepada apa yang mereka yakini. Nah, konteks pendekatan seperti ini sangat tidak disukai oleh Dr. Bambang Dorsena. Ini pembelajaran penting bagi kita. Kalau memang seseorang sudah meyakini bahwa kitab sucinya, agamanya sudah sempurna, maka tidak perlu lagi mengutak-atik dari kitab suci orang lain. Itulah yang menjadi pegangan yang sangat tegas dalam konteks Kristenan. Orang-orang Kristen dalam hal ini yang memiliki kitab suci Alkitab tidak membutuhkan konfirmasi, penegasan, dukungan, pembenaran dari kitab-kitab suci agama lain. Dan tentunya jangan nanti berkata, bagaimana dengan Anda, dengan orang Yahudi? Ya memang agama Kristen itu berakar dan bertumbuh dari agama Yahudi sebelumnya.
Hanya perbedaan penafsiran, mereka masih menanti datangnya Mesias yang akan datang. Kalau orang Kristen sudah meyakini, mempercayai bahwa penggenapan kedatangan Mesias itu adalah diri Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir hal ini penting untuk kita mengerti dan sadari bersama. Baik agama Kristen tidak boleh mengutak-atik teks-teks atau ayat-ayat kitab suci agama lain demi mencari pembenaran, doktrin, ajaran, agama, keyakinan. Itu tidak cocok pendekatan demikian di dalam diri seorang Dr. Bambang Nursena. Nah, orang-orang di luar kekristenan juga sebenarnya harus demikian. Jangan mengutak-atik, menafsirkan, mengartikan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan selera dan kemauannya, sehingga nanti menjadi muncul apa yang disebut dengan ilmu comotologi dan ilmu cocokologi. Ilmu mencomot-comot dan ilmu mencocok-cocokkan. Sangat tidak fair, sangat tidak benar pendekatan demikian kepada Alkitab. Kalau memang sudah menyadari kitab sucinya, agamanya, keyakinannya sempurna, tidak perlu lagi pembenaran dari kitab-kitab suci agama lain. Itulah pendekatan yang menjadi contoh teladan inspirasi dari kita yang masih junior, dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Tidak mau mengutak-atik agama orang lain, teks-teks kitab suci, ayat-ayat kitab suci agama orang lain. Tidak. Tapi memang seperti yang beliau katakan tadi, meskipun ada saat-saat tertentu Dr. Bambang Nursena membandingkan teks Al-Quran dengan teks Alkitab, itu biasanya terkait dengan kalau ada tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang berkeyakinan lain kepada Kristen, dalam hal ini Islam atau Muslim. Dengan kata lain, itu hanya berhubungan dengan adanya salah pengertian, salah paham tentang doktrin ajaran kekristenan, sehingga perlu mengutip apa yang menjadi dasar pijakan untuk melontarkan tuduhan bahwa orang Kristen demikian. Dan tadi beliau sudah memberikan contoh, tidak perlu saya ulangi lagi, tentang ketiga dari yang tiga. Memang orang Kristen tidak pernah mengerti, memahami ketiga dari yang tiga. Tapi ada pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Ketiganya yang esa, bukan ketiga dari yang tiga. Itu berbeda sekali. Triteisme dengan Tritunggal itu berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditekankan oleh Dr. Bambang Nursena dalam sepak terjang seluruh dialog, seminar, kuliah yang diberikan, selalu pendekatannya adalah pendekatan bagaimana dalam bentuk hak jawab ketika iman Kristen disalahpahami. Makanya banyak sekali judul-judul dari materi beliau yang sangat spektakuler dan trending sebenarnya. Contoh, jangan sebut saudaramu kafir. Ada lagi, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Cara memahami Tritunggal dengan mudah dan lain sebagainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang seperti yang ditegaskan oleh Dr. Bambang Nursena. Kenapa seringkali muncul pemikiran-pemikiran negatif terkait dengan Dr. Bambang Nursena? Bukan karena beliau mencampuri urusan doktrin, ajaran, keyakinan, teks-teks kitab suci agama Islam. Bukan karena mencampuri tentang Nabi umat Islam. Tidak. Beliau itu kalau disalah
salah mengerti dipahami oleh orang-orang lain, maka orang itu sebenarnya menurut saya orang yang belum begitu tahu, belum begitu mengerti tentang Dr. Bambang Nursena. Barangkali orang-orang itu menyimpulkan secara salah dan keliru terkait dengan Dr. Bambang Nursena. Oleh karena memang Dr. Bambang Nursena ini memiliki prinsip di mana beliau berkata begini, saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika disalahpahami oleh siapapun. Inilah yang menjadi intisari dari seluruh perjuangan dari Dr. Bambang Nursena. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika disalahpahami atau disalah mengerti oleh siapapun. Karena secara hukum itu disebut namanya dengan hak jawab. Di mana iman kita tidak seperti yang mereka sampaikan atau mereka katakan, maka perlu diberikan penjelasan, pemahaman supaya mereka tidak salah mengerti, tidak gagal paham tentang doktrin ajaran kekristenan, termasuk kepada hal-hal yang sangat inti, sangat pokok, sangat substansial terkait dengan Tritunggal, terkait dengan dua natur Kristus, dalam hal ini kemanusiaan Kristus, keilahian Kristus, terkait dengan istilah anak Allah. Itu dijelaskan oleh beliau secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang itu merupakan panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan itu panggilan kita? Ayat yang sebenarnya harus populer di kalangan kekristenan adalah 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Di sini disebut dengan adanya mempertanggungjawabkan iman, pros apologia, memberi pembelaan iman, dalam pengertian meluruskan kesalahmengertian, kesalahpahaman orang-orang di luar kekristenan yang gagal paham, mengerti dan memahami doktrin kekristenan. Hal ini tidak terkait dengan mengutak-atik teks-teks atau ayat-ayat kitab suci orang lain demi mencari pembenaran, bukan, tapi ingin menyatakan bahwa inilah arti atau makna yang sebenarnya. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.